Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiara Awalia Az-Zahra dari kelas 10A akan melakukan wawancara dengan pegawai pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Palopo. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke Ibu, sebelumnya bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang-bincang tentang profesi Ibu? Oh, insya Allah boleh. Mungkin sebelumnya bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri Ibu. Oh iya, boleh. Nama saya Ibu Rusni, umur 43 tahun. Saat ini alamat kami di Kompleks Balai Pemasyarakatan kelas 2 Palopo, dan alhamdulillah hari ini mempunyai amanah sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Palopo. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu jadi pembimbing kemasyarakatan? Ya, alhamdulillah di tahun ini itu sudah memasuki di tahun ke-9. Ya, jadi sudah 9 tahun kira-kira ya sudah lumayan lama. menjabat sebagai pembimbing kemasyarakatan. Dalam 9 tahun menjabat, pengalaman menarik atau berkesan apa yang pernah Ibu alami selama menjabat yang belum pernah Ibu alami sebelumnya? Ya, tentu saja waktu selama itu Masya Allah banyak hal menarik, termasuk yang paling kami rasakan itu ketika melakukan pendampingan anak. Kadang ketika melihat mereka, ibu-ibu yang lain merasakan betapa terpuruknya mereka ketika anak-anaknya terlibat dalam hal pelanggaran hukum, itu juga menjadi evaluasi untuk diri kita, diri kami sebagai seorang ibu. Kadang ikut merasakan bagaimana yang dirasakan ibu-ibu di luar sana yang anaknya terlibat dalam hal pelanggaran hukum itu, dan itu menjadi muhasabah diri untuk saya pribadi sebagai seorang ibu. Kadang berpikir, sanggupkah saya pun menjalani amanah sebagai seorang ibu, bisa mendampingi anak sebaik yang seperti semua ibu harapkan. Jadi intinya berharap ketika mereka menemui kegagalan dalam hal mendidik anak, itu menjadi pelajaran juga untuk kami, betapa kami pun harus belajar bagaimana cara mendidik anak. Itu mungkin yang paling menarik kami rasakan. Makanya menjadi hal itu pula yang memotivasi terus untuk bisa lebih baik dalam hal pendampingan anak, mau anak orang lain ataupun anak sendiri. Terkhusus sebagai dalam hal amanah kami sebagai pembimbing kemasyarakatan, maka bagaimana memaksimalkan amanah kami, pekerjaan kami yang telah diberikan oleh negara untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mungkin bisa disampaikan fakta menarik apa tentang pekerjaan Ibu ini yang jarang diketahui orang, karena di luar sana kan banyak orang yang kurang tahu atau bahkan tidak tahu tentang pembimbing kemasyarakatan ini itu apa, kerjanya apa begitu. Oh iya, tentunya memang banyak hal menarik dari amanah kami sebagai pembimbing kemasyarakatan, termasuk dalam hal penelitian kemasyarakatan. Itu kami mencari tahu mulai dari identitas, dari klien pemasyarakatan, keluarga, masyarakat, bahkan sampai pemerintah setempatnya. Kami mencari tahu sejauh mana klien pemasyarakatan ini bisa lebih baik dan masyarakat bisa menerima mereka kembali menjalani yang namanya reintegrasi. Reintegrasi ini mereka diajak untuk kembali ke masyarakat, kembali berbaur dengan keluarga mereka, orang-orang di sekeliling mereka. Kira-kira apakah mereka sudah layak setelah mereka melakukan pelanggaran hukum. Kemudian yang paling penting dalam proses itu, kami kembali mengajak lagi mereka untuk
kembali melakukan proses pembimbingan. Ada namanya pembimbingan kemandirian dan kepribadian. Di situ mereka dilatih, dibimbing mulai dari kepribadiannya, kemudian kira-kira hal apa atau keterampilan apa yang bisa menjadikan yang bisa memberikan mereka lapangan pekerjaan. Tentu dengan hal seperti itu bisa sedikit banyak membantu pemulihan bagi diri mereka untuk bisa lebih baik. Kalau untuk tantangan atau hal terberat yang pernah Ibu alami selama menjabat apa? Iya, yang terberat kadang kami rasakan ketika melakukan pekerjaan ini adalah ketika kami sebagai seorang perempuan melakukan kunjungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan kadang kami harus berangkat subuh, pulang tengah malam, kemudian meninggalkan keluarga, ya kadang untuk memenuhi amanah ini, amanah sebagai pembimbing kemasyarakatan. Maka sebagian besar waktu kami itu betul-betul fokus kepada pekerjaan, dan kadang kami terlalaikan dengan urusan keluarga. Tetapi seiring dengan waktu, alhamdulillah sedikit banyak bisa menyesuaikan diri, ya meskipun belum maksimal, tetapi insya Allah semoga lebih baik. Kalau untuk motivasi Ibu sendiri yang membuat Ibu tetap semangat dan menikmati pekerjaan ini apa? Ya, alhamdulillah sejak awal menjabat sebagai pembimbing kemasyarakatan, motivasi kami yang utama adalah ketika kami menjalankan pekerjaan ini, maka itu adalah bagian dari ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pula lah yang menjadikan kami senantiasa semangat, karena dari proses itu kami senantiasa yakin bahwa Allah meridhoi pekerjaan kami, dan semoga ini menjadi wasilah untuk kami bisa meraih surganya Allah, insya Allah. Bagaimana Ibu menyikapi klien yang terkendala mungkin karena jarak atau akses yang terbatas dalam melakukan kewajiban program pembimbingannya? Iya, salah satu sikap yang kami sering lakukan adalah yang paling penting adalah sabar, ya menanggapi hal seperti ini. Dan salah satu solusi yang kami berikan kepada klien pemasyarakatan ketika dalam setiap bulan itu mereka terbatas untuk melakukan lapor diri, maka kami memberikan kebijakan sekali dalam 2 bulan itu untuk lapor diri. Apakah ada momen di mana Ibu merasa sangat lelah secara emosional dalam menjalani pekerjaan ini, dan bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Iya. Momen seperti itu sering kami jumpai, ya, ketika klien pemasyarakatan atau yang kami bimbing itu tidak mampu melaksanakan proses bimbingan sebagaimana mestinya. Ekspektasi kami mereka bisa lebih baik dari sebelumnya, tetapi seiring dengan waktu, qadarullah mereka tidak mampu melewati ujian itu, dan pada akhirnya mereka kembali menjalani pidana yang sama. Tentunya hal ini membuat kami merasa gagal, ya. Secara emosional itu sangat berpengaruh. Kadang kami lelah bekerja, tetapi seiring dengan waktu kami merasa bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang di awal kita niatnya adalah ibadah. Tentunya apapun yang terjadi qadarullah itu adalah ketetapan Allah, dan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah bagian dari ujian yang senantiasa menjadikan kami lebih baik insya Allah. Bahkan selalu optimis menjadikan mereka untuk lebih baik. Apakah pekerjaan ini pernah memengaruhi cara Ibu dalam memandang orang lain di kehidupan sehari-hari? Iya,
cukup berpengaruh ya. Selama ini kami menganggap bahwa pelaku pelanggar pidana betul-betul murni kesalahan mereka. Ternyata ketika kami melakukan interaksi dengan mereka, menilai dari beberapa sisi, tidak hanya melihat dari satu sisi, bahwa ternyata mereka melakukan pelanggaran pidana bukan dari kehendak mereka sendiri. Bahkan ada beberapa hal yang mendasari mereka. Oleh sebabnya itu pesannya bukan langsung menilai orang dari satu prasangka saja atau satu pandangan saja. Ternyata kita pun harus melihat kronologisnya. Kenapa sampai dia melakukan hal tersebut? Nah, dari situlah muncul treatment bagaimana memulihkan mereka. Seberapa sering Ibu menemukan klien yang melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial? Iya, cukup sering karena memang sebagian besar dari indikator mereka melakukan pelanggaran adalah perbedaan strata sosial tersebut. Misalnya di beberapa kasus anak yang terlibat pelanggaran adalah sebagian besar mereka yang telah putus sekolah. Ya, karena kecenderungan mereka melakukan pelanggaran memang lebih besar ketika mereka tidak mampu menganalisa tindakan mereka yang berujung pada ketidakmampuan mereka mengendalikan emosi, ya, mengendalikan diri. Nah, inilah yang menjadi pemicu anak-anak yang betul-betul tidak berpendidikan itu lebih besar melakukan tindak pidana. Oke Bu, mungkin sebagai penutup Ibu bisa gambarkan sedikit tentang penghasilan Ibu sebagai pembimbing kemasyarakatan. Iya, dari beberapa rentetan pertanyaan, sepertinya ini pertanyaan yang paling susah dijawab ya. Iya, pendapatan seorang pembimbing kemasyarakatan, alhamdulillah, sama dengan pendapatan teman-teman di lingkup ASN untuk golongan ruang 3D. Ya. Tetapi lebih bersyukurnya lagi, alhamdulillah, ada pendapatan lain-lain yang namanya remunerasi. Dan sebelum dilakukan efisiensi anggaran itu ada perjalanan dinas. Qadarullah saat ini di 2026 ketika efisiensi itu dilakukan, maka perjalanan ini tidak lagi menjadi hak kami ya. Tetapi apapun itu, insya Allah cukuplah untuk kami sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan. Selanjutnya mari kita lanjut ke narasumber yang kedua bersama dengan Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya baik ya. Sebelum kita lanjut mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Oh iya, saya Fitri, umur saya sekarang 26 tahun. Saya sekarang tinggal di Kompleks Bapas Palopo. Kebetulan sekarang saya merupakan pembimbing kemasyarakatan ahli pertama di Bapas kelas 2 Palopo. Baik. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi atau menjabat sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli pertama? Kalau sudah berapa lamanya itu kayaknya kurang lebih 4 tahun ya, karena dari 2021. Selama menjabat ini pengalaman menarik atau berkesan apa yang pernah Ibu alami selama menjabat yang belum pernah dialami sebelumnya? Pengalaman menarik, kalau pengalaman menarik itu sebenarnya pekerjaan sebagai pembimbing kemasyarakatan itu kan kita harus ketemu beberapa orang, banyak orang, individu-individu yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Terutama kan saya
aslinya kan bukan dari sini. Jadi pas datang pertama kali ke sini tuh sebenarnya kendala awalnya itu adalah di bahasa. Jadi awal-awal ketemu tuh saya masih kesulitan atau kebingungan dengan bahasa yang digunakan. Jadi itu berkesan sekali saat pertama kali saya bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan. Begitu. Fakta menarik apa yang jarang diketahui oleh orang tentang pembimbing kemasyarakatan ini? Fakta menarik yang tidak banyak diketahui orang soal pekerjaan pembimbing kemasyarakatan itu sebenarnya pekerjaan sebagai pembimbing kemasyarakatan itu lebih banyak di lapangan dibanding di kantor. Kita kalau mau memberikan rekomendasi untuk kembali ke masyarakat kepada klien itu kita harus terlebih dahulu turun ke lingkungan tempat tinggalnya, ketemu dengan pemerintah daerah setempat, sampai dengan tetangganya kita harus ketemu untuk tahu bagaimana klien ini di lingkungannya. Jadi kita punya gambaran kondisi bagaimana ketika nanti si klien ini kembali ke lingkungan masyarakat. Jadi kita kerjanya tuh nggak monoton di kantor, nggak yang kerja berkas aja terus gitu. Kita kurang lebih kayak jalan-jalan lah gitu, kerja sambil jalan-jalan gitu. Selama menjabat ini, tantangan atau hal terberat yang pernah Ibu alami apa? Tantangan terberat sebagai pembimbing kemasyarakatan itu kalau saya pribadi mungkin lebih ke ketika harus menghadapi persoalan anak-anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Apalagi kan anak-anak ini secara hukum juga kita harus mencari jalan terbaik buat mereka, bahwa pidana itu adalah alternatif terakhir untuk mereka. Jadi sebenarnya tantangan terberatnya itu adalah bagaimana mencarikan solusi terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini agar mereka tetap dapat melanjutkan kegiatan sosialnya sebagai anak-anak terlepas dari perbuatan yang mereka lakukan. Begitu. Kalau untuk motivasinya sendiri, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap semangat dan menikmati pekerjaan ini? Motivasi saya dalam menikmati pekerjaan ini itu sebenarnya kembali ke tujuan awal adalah untuk melihat adanya perubahan positif di diri klien, terutama bagi klien-klien yang saya dampingi. Karena begini, ketika seseorang yang memiliki permasalahan lantas bisa memperbaiki dirinya atau mulai memperbaiki dirinya dan ada efek positif pada dirinya yang bisa kita lihat, itu kan bisa memberikan kita suatu kepuasan tersendiri begitu. Apalagi di pekerjaan ini kan memang notabene kita berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah begitu. Jadi ketika melihat ada perubahan positif di diri mereka, itu sudah cukup untuk membuat kita termotivasi. Bagaimana Ibu menyikapi klien yang mungkin terkendala jarak atau akses yang terbatas dalam menjalankan kewajiban program pembimbingannya? Oh ya, sebenarnya gini, sebelum kita mengusulkan seseorang itu untuk bisa atau tidaknya dia menjalani program reintegrasi, itu kita memberitahukan dulu bahwa sebelumnya itu selama dia menjalani, dia harus wajib lapor salah satunya. Jadi kita minta kesiapannya dia dulu, baik dia maupun keluarganya. Nah biasanya kan mereka ya iya saja, siap-siap saja.